tapi kita masih bicara mengenai PRT karena pekerja rumah tangga memang masih saat ini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Berbagai kasus kekerasan pun kerap terjadi pada mereka, namun belum ada perlindungan hukum yang cukup kuat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Potret pekerja rumah tangga Indonesia masih memprihatinkan. Ruang lingkup kerja yang umumnya luas dengan waktu kerja yang kadang tak terbatas. Ditambah lagi berbagai kasus kekerasan hingga penganiayaan pun kerap dialami. Sepanjang tahun 2015, sebanyak 406 kasus kekerasan terhadap PRT terjadi. Mayoritas korban mengalami multi kekerasan, mulai dari penyekapan, penganiayaan, pelecehan, hingga upah tidak dibayar. Tingginya angka kekerasan disebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi mereka. Belum ada payung hukum yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban PRT. Kami mendesak bahwa penting sekali dan mendesak adanya undang-undang ini untuk DPR segera bersama pemerintah, khususnya Kemenaker untuk segera membahas dan merampungkan di tahun 2016 ini. Bagaimana kita harus mengubah cara pandang masyarakat bahwa PRT adalah pekerja, berhak atas situasi kerja yang layak. Bagaimana pekerja rumah tangga yang menjadikan publik, warga negara yang lain bisa beraktivitas. Dia harus dipenuhi hak-haknya, dihormati sebagai sesama bagian dari warga negara yang menjadi pekerja. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang telah lama digulirkan pemerintah dan DPR belum juga rampung. Padahal sudah 12 tahun RUU ini diwacanakan. Padahal keberadaan pengakuan dan perlindungan hukum ini untuk menghindari eksploitasi serta menjamin pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga. Untuk membuktikan negara turut andil dalam melindungi PRT, melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Regulasi ini mengatur tentang perlindungan minimal terhadap PRT, hak-hak yang harus dipenuhi lembaga penyalur dan pengguna jasa, serta pengetatan keberadaan lembaga penyalur PRT. Aturan tersebut juga menegaskan perlunya keterlibatan pihak ketiga dalam mengawasi lembaga penyalur. Sebaiknya kan dalam 02 juga harus melibatkan RT setempat ya dalam melakukan kontrak kerja dengan antara pengguna dan pekerja ini diketahui oleh RT setempat gitu. Jadi ada pihak yang menyaksikan lah kira-kira seperti itu. PRT yang disalurkan melalui yayasan penyalur ataupun direkrut langsung harus dilengkapi dengan perjanjian kerja. Kontrak kerja ini meliputi identitas para pihak yang bersangkutan, hak, kewajiban, dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Kesepakatan ini dibuat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan nantinya. Lembaga penyalur juga tak serta-merta lepas tangan ketika PRT yang disalurkan telah diterima. Monitoring dan pengawasan tetap dilakukan. Pendampingan juga diberikan bagi PRT yang bermasalah dan butuh bantuan. Biasanya kalau misalnya ada seperti itu, ya kita dampingin sampai selesai. Jadi misalnya ada kekerasan, mereka lapor ke sini, kita ada bukti, mereka mau menuntut atau bagaimana, kita selesaikan. Kebetulan kita juga kalau yang lembaga tidak bisa mengatasi, kita punya tim TP3RT. Jadi tim penyelesaian permasalahan dalam pekerja rumah tangga gitu. Iya. Jadi kita biasanya kalau hal-hal yang masih bisa kita selesaikan. Kalau misalnya nggak bisa sampai ke jalur hukum, kita ada timnya gitu. Peraturan perundang-undangan diharapkan segera ditetapkan untuk menyempurnakan regulasi yang telah ada. Hal ini sebagai upaya menghapus diskriminasi terhadap kaum pekerja, khususnya pekerja rumah tangga. Dara Aurora, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.